Pekerjaan rumah pasca Pilpres 2024. Pilpres 2024 telah berlalu. Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada kesalahan dalam kemenangan Prabowo Gibran. Mereka terpilih secara sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029. Komisi Pemilihan Umum pun menetapkan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029. Rotasi kepemimpinan nasional berjalan lancar. Berikutnya, apa saja pekerjaan rumah kebangsaan kita yang masih tersisa? Pilpres 2024 mencuatkan beragam isu problem kebangsaan. Mulai isu nepotisme, pemberantasan korupsi, strategi pembangunan terencana berkelanjutan, maupun geopolitik. Jika diakumulasikan dengan isu-isu besar sebelumnya, bisa kita review pekerjaan rumah kebangsaan kita itu meliputi. Pertama, isu strategi pembangunan terencana berkelanjutan. Tercermin dari mencuatnya narasi, keberlangsungan, versus, perubahan, selama Pilpres 2024. Pembangunan nasional kita sering mengalami keterputusan proses. Tidak jarang terpaksa memulainya kembali dari awal. Problem ini harus ada skema penyelesaian permanen. Tidak boleh dibiarkan menjadi keresahan laten tanpa solusi. Pembangunan terencana berkelanjutan memerlukan payung hukum. Agar setiap ganti rezim, tidak harus merombak total rencana-rencana strategis pembangunan nasional. Sayangnya payung hukum ini telah dihapus melalui amandemen UUD 1945. Garis-garis besar haluan negara didekonstruksi oleh euforia reformasi. Akibatnya tidak tersedia payung hukum yang kuat untuk melindungi rencana-rencana strategis nasional dalam pembangunan jangka panjang. Tantangan terbesar kita adalah mengembalikan GBHN sekaligus mengembalikan fungsi MPR sebagai pusat kekuasaan atau locus of power. Fungsi MPR melantik dan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden serta merumuskan dan menetapkan GBHN. Perumusan GBHN oleh MPR merupakan implementasi pasal 4 Pancasila. Ialah pemerintahan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bahwa haluan negara dirumuskan dan ditetapkan oleh rakyat melalui perwakilannya di MPR. Bukan ditentukan berdasar visi dan misi rezim berkuasa belaka. Presiden terpilih pada dasarnya merupakan pelaksana dari GBHN. Pelaksana amanat rakyat. Pekerjaan rumah kebangsaan itu adalah pengembalian fungsi MPR dan eksistensi GBHN melalui amandemen terbatas. Tanpa harus mengubah capaian positif reformasi dengan kembali kepada UUD 1945 secara menyeluruh. Konsekuensi kembali kepada UUD 1945 secara menyeluruh adalah penghapusan Mahkamah Konstitusi dan KPK yang eksistensinya merupakan amanat UUD 1945. Penghapusan kedua institusi ini akan berhadapan dengan penolakan skala luas dari segenap rakyat. Kedua, pemberantasan korupsi hingga akar-akarnya. Gagasan mantan Menko Polhukam dan Cawapres Mahfud MD akan perlunya UU perampasan aset koruptor perlu segera diwujudkan. Sebelumnya, ide itu memperoleh penolakan dari partai besar. Kini upaya itu saatnya direalisasikan. Selain UU perampasan aset koruptor, diperlukan pula pembatasan masa jabatan pejabat politik. Berdasar diktum Lord Acton, tahun 1834 sampai tahun 1902, bahwa kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut. Masa jabatan semua pejabat politik seharusnya maksimal 2 periode, masing-masing periode selama 5 tahun. Sebagai jurisprudensi adalah masa jabatan presiden sebagaimana ketentuan UUD 1945. Ketua lembaga tinggi negara, gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa, anggota legislatif, ketua partai, perlu dibatasi. Maksimal 2 periode, masing-masing periode berdurasi 5 tahun. Ketiga, isu nepotisme, tercermin penentangan kuat selama Pilpres terhadap pencalonan Gibran Rakabuming. Seorang anak presiden aktif mencalonkan atau dicalonkan sebagai wakil presiden. Maka diperlukan larangan kontestasi politik bagi keluarga pejabat politik setiap jenjang mulai dari presiden, gubernur, wali kota atau bupati, dan kepala desa, ketika anggota keluarganya masih aktif menjabat. Ketentuan anti-nepotisme dalam PEP MPR bersifat umum dan tidak menyebut secara spesifik sebagaimana kasus yang dialami Gibran Rakabuming. Aturan ketat diperlukan bukan saja untuk menangkal nepotisme, melainkan juga untuk memperlancar sirkulasi kepemimpinan bangsa pada setiap jenjang. GBHN dihidupkan kembali eksistensinya melalui amandemen terbatas.
Perampasan aset koruptor, pembatasan periodisasi jabatan pejabat publik dan anti-nepotisme, perlu dibuat undang-undang agar terdapat pengaturan definitif dan tidak multitafsir. Itulah pekerjaan rumah kebangsaan kita yang mendesak untuk segera diwujudkan. Ketika partai-partai politik tidak memiliki keberanian menjalankan fungsi oposisional, kalangan intelektual harusnya mengambil alih peran itu. Termasuk para guru besar perguruan tinggi.